Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salli wa sallim ala rasulillah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailina bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil berdiri. Pantesan ibu-ibu tadi mau komen, gimana komennya? Santai-santai. Sambil menunggu hujan benar-benar reda. Yang penting tenangkan hati, insyaallah istiqamah. Setuju? Malam minggu hujan luar biasa. Bagi anak-anak muda malam minggu bukannya buat ngaji, apalagi hujan begini. Indahnya sesuatu. Bila malam minggu tiba, banyak hujan ya. Udahlah. Al-Mukarramun wal Mukhtarramun, para masyayikh, para asatidz, alimil ulama wal ju'ama, yang tentunya di dalam kesempatan yang berbahagia malam hari ini, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim bil khususil khusus pada Al-Mukarram wal Mukhtarram akhina fillah, guru saya. Beliau selaku Ketua MUI Kecamatan Tanah Sareal. Beliau ada di dalam sana. Ternyata ketemu dulu kalau tidak salah 2019. Saya hampir saja ketemu dengan beliau. Beliau pun sudah ke rumahnya saat itu COVID. Jadi acara dibatalkan karena kiainya sienen, takut sama COVID. Nah, alhamdulillah malam hari ini Allah mempertemukan saya dengan beliau. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semuanya senantiasa ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Mukhtarram, sesepuh kita selaku Ketua DKM Musala As-Sa'adah, para panitia penyelenggara peringatan Maulid, pimpinan wilayah, kata orang Sunda, Ais Pangampih Payung Nagara, Bapak Ketua RT, Bapak-bapak Ketua RW dan seluruh instansi pemerintahan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segera para pimpinan kita, bil khusus pimpinan yang lebih dekat dengan kita, yang setiap saat bergaul dengan kita, mudah-mudahan mereka semua senantiasa selalu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para segenap jajaran para panitia penyelenggara peringatan Maulid, akhirna fillah wa akhirul mahdud, pimpinan acara atau muratibul awqat, di kalangan kaum muda disebutnya MC, Master of Ceremonial. Kalau kata kakek-kakek sama nenek-nenek biasanya disebutnya protokol.
Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, para pemudi, jamaah rahimakumullah, as'alakumullah. Insyaallah hujan malam hari ini akan jadi saksi di yaumul kiamat. Setuju? Kata yang di rumah mau datang ke majelis taklim, ke tempat ilmu, ke masjid as-sa'adah, tapi gimana ini hujan? Ini baru hujan air, lihat di sana sedang hujan peluru yang begitu luar biasa. Betul? Kita saksikan dari televisi dan sebagainya. Begitu kejamnya mereka. Subhanallah. Mudah-mudahan mereka semua yang sudah meninggal, saudara-saudara kita satu akidah, satu agama, senantiasa jadi pahlawan-pahlawan yang syahid di hadapan Allah. Ini baru hujan, dampaknya hanya dingin. Kalau di sana dampaknya kematian. Kalau di sana dihujan dengan peluru, dampaknya sudah jelas kematian. Kalau di sini dampaknya hanya dingin menggigil. Tapi alhamdulillah semuanya tidak surut untuk menilai kalimatillah dan memperlihatkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Alhamdulillah. Ini sebagai tanda bukti kita cinta kita pada Rasulullah. Toh kalaupun Rasul tidak seperti ini, saya yakin kita pun takkan pernah seperti ini pula. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan cinta kita sampai pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ini baru pembuktian cinta kita. Karena kata anak muda, kalau cinta tanpa bukti serasa hambar dirasa. Ini bukti cinta kita pada Rasulullah. Saya mau tanya dulu, sampai jam berapa kira-kira ini pengajian? Sampai jam berapa? Sampai pagi. Insyaallah. Sampai jam 1 siap. Sampai jam 2. Karena kita efektifkan waktu saja. Jujur, walaupun tidak ditanya sama orang sini, saya akan jawab saja. Malam hari ini saya ada di sini, besok ada di daerah apa namanya itu Jasinga. Pulang dari Jasinga, paginya saya harus ada di daerah Malingping, Banten sana. Dari Malingping malam yang keduanya harus ada di Tasikmalaya. Itu pun kalau diundang. Kalau nggak diundang ngapain juga, apa-apakan kata orang Ciampus. Mendingan diam di rumah ya Bu ya. Sementara anak saya yang paling kecil sudah pengen punya dedek lagi. Subhanallah, indah hujan seperti ini. Kata ibu-ibu yang datang dari jauh sana memperlihatkan rasa cinta pada Rasulullah. Ini ungkapan hati seorang wanita ketika ini berangkat ke pengajian karena cintanya pada Rasul kita. Kata ibu-ibu tadi, demi cintaku padamu, keguruku ikut denganmu, walaupun harus ku terjang langit dan badai. Bulan madu di awan biru jatuh. Masa bulan madu di awan biru susah, bulan madu di kamar aja ribut. Subhanallah indah. Kita salawatan ya. Kita hangatkan salawat malam ini, cinta Rasul. Siap? Siap salawat? Siap salawat? Siap? Baik. Kita melihat rasa cinta dari Rasulullah. 1 kali salawat, Allah akan membalasnya dengan 10 kali rahmat. Insya. Ayo kita salawatkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu. Aduh, kenapa ini jadi termenung seperti itu? Kenapa? Jangan terkesima. Biarkan yang di depan ibu-ibu jadi ganteng sendiri. Baik. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi
sahbihi ajma'in. Sallallahu ayo salah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu wa sallama wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala nabi. Kayaknya belum kompak salawat. Belum kompak belum ya? Baik, siapa yang tahu kekompakan orang Kencana? Kencana apa ini? Kenapa? Rawajati. Siapa yang tahu kompaknya orang Rawajati? Lanjutkan syair saya. Kompak, siap? Siap kompak, siap ini kompak, siap? Baik. Bila ingin melihat ikan, alhamdulillah, ternyata luar biasa. Ya Allah, tenangkan dulu airnya. Alhamdulillah. Kata orang Cirapus, saya gue edan mau bararisa, jajak salawat tuh mendem semua. Baik, tidak usah berlama-lama, tenangkan dulu hatinya. Yang penting istiqamah. Insya Allah istiqamah itu bukan betah, nyaman, tenang, nyaman, santai, asik, enjoy. Itu istiqamah. Makanya ketika istiqamah kita ucapkan, jangan sekali-kali ada kalimat plesetan dalam istiqamah. Biasakan orang-orang Sunda bilangnya, oh saya emang istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Itu tidak boleh. Kalau itu kalimat Quran yang dikhawatirkan, takutnya murtad lisan di sana. Istiqomah ya istiqomah. Istiqomah itu tenang. Ketika hati sudah tenang, saya yakin istiqomah ibadah. Bapak-bapak sholat, kalau hatinya sudah tenang, istiqamah, nyaman sholatnya, betul? Sama bapak-bapak para pemuda, ketika menginginkan 1 unit motor belum tercapai, belum terlaksana, itu hatinya akan galau ketika sholat. Sholat ingat motor, begitu baca doa iftitah kaprak-kaprakan, inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Mio wa GL Pro. Bukankah saja tidak sholat, hati tidak tenang. Makanya seluruh sholat tenangkan dulu hatinya. Betul? Yang kalimat iftitah itu kalimat dari Al-Quran, kutipan Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran dikatakan doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doa iftitah. Tapi kalau sholat tidak usah baca iftitah seperti itu, tidak usah, biasa saja. Bentar-bentar selesai hadir peringatan maulid, ibu di rumah baca doa iftitah, dikurok. Imam di musola as-sa'adah baca doa iftitahnya pakai kori. Coba baca doa iftitah pakai kori. Bubar pak jamaah. Satu kali sholat bubar.
kemana, karena terlalu lama itu dari iftitahnya. Biasa saja, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti itu. Baik, sudah selesai. Coba bisa naiknya. Kita ngobrol saja dulu, betul? Sampai menunggu reda hujan. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, Rasulullah SAW 14 abad yang lalu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat syariat dikeluarkan dari rahim seorang ibunda tercinta. Kita tahu semua siapa ibunda Rasulullah? Siti Aminah. Ingat, jangan sampai tidak tahu. Pelaksana peringatan Maulid tiap tahun, tapi tidak tahu ibunya Rasulullah, Siti Aminah. 12 Rabiul Awal berdasarkan Amul Fil ataupun tahun gajah. Sejarah mencatat dilahirkan Rasul di bulan Masehinya 571 Masehi. Kalau saja kita hitung sampai tahun ini, berarti 1435 tahun yang lalu dilahirkan Rasulullah. Ibu-ibu sering kasih daham di dapur, Pak. Ibu-ibu kan sering ya? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Itsnain, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi. 2023 dikurang 571, 14 abad yang lalu lahirnya Rasulullah. Begitu indahnya malam hari ini kita sedang mengulang tahunkan kelahirannya Rasul. Ya, ini sedang mengulang tahunkan lahirnya Rasulullah. Tapi hebat luar biasa. Memperingati lahirnya Rasul itu amat sangat luar biasa. Tadi kita dengar bersama diawali dengan marhaba, baca salawat, baca Quran, kemudian tausiah. Coba kalau kita lihat memperingati lahirnya atau ulang tahunnya anak-anak kita, sudah sangat jauh berbeda. Ketika kita memperingati lahirnya anak-anak kita, apalagi yang anak-anak sedang remaja dan dewasa, siang itu Pak terima undangan dari temannya, diharapkan hadir tepat jam 7 malam akan melaksanakan ulang tahun punya ke-17. Hebat bahasanya. Jam 7 datang, dibuka acara sama MC-nya, mari kita buka ulang tahunnya ke-17 dengan membaca bismillah, semua bismillah. Acara yang kedua bukannya baca Quran, kita nyanyi bersama lagu panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Itu ulang tahun umatnya. Oh, kayak seperti hanya lebay. Kalau Pak ganti bahasanya, pakai bahasa luar. Happy birthday to you. Kan gitu ya? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Suara. Oh, bagaimana ulang tahunnya? Makasih, makasih, makasih. Itu kata yang ulang tahun. Pertanyaannya, kalau orang disorakin tertawa, waras apa enggak? Kalau ada manusia ditertawakan, disorakin sama teman-temannya, makasih, makasih, makasih. Itu orang waras, sakit apa sehat? Luar biasa. Makanya inilah hebatnya Rasulullah. Sehingga dikatakan oleh salah satu hadisnya, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Baik, yang akan dibahas malam hari ini, mudah-mudahan bisa dibawa pulang untuk dilihat renungan di sana. Saya paling tidak suka ketika selesai pengajian malam hari, kemudian paginya ibu-ibu riweuh menceritakan bukan ilmunya, tapi menceritakan yang ngajinya. Saya paling tidak suka jujur. Kan ramai ibu mah di warung, cucu malam hadir. Di mana? Di belakang. Cek
itu hadir di depan. Kenapa emangnya itu yang ngaji gampang. Apa ngajinya nggak tahu dah happy birthday. Ikan dalam kolam. Hanya itu yang didapat. Saya tidak mau terjadi seperti itu. Jangan dijadikan seremonial semata, tapi harus bekas untuk bahan kehidupan kita di masa yang akan datang. Insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, punten. Kata yang di belakang, ya Allah, itu yang ngaji. Pakai peci putih, sorbannya ada gemerlap-gemerlapnya, bajunya hijau-hijau. Untung malam hari saya tidak pakai baju hitam. Saya takut Pak, kalau malam hari saya pakai baju hitam, peci putih, di bawahnya hitam, di atasnya putih, subhanallah, persis itu pakai cacak. Masa nggak mau? Nggak mau. Persis atasnya putih, ke bawahnya hitam. Lihat Pak, pasti nempel di situ. Gini-gini juga Bu, subhanallah, saya itu kan kayak mau. Ya. Ya Allah Pak, punten malam hari saya baru bilang monyet Pak. Model. Pengen puas kayak disebut sebelah kiri saya ini. Saya tanya kayak mau. Kenapa lanjut Bu? Makanya jangan tertawa. Baik, yang mau tertawa silahkan mangga. Kalau ngaji sama saya, kalau ditanya jawab. Diajak tertawa, oke kita tertawa. Diajak serius, mari kita serius. Yang ditanya tidak menjawab, yang diajak tertawa tidak senyum, yang diajak serius tidak serius. Saya doakan besok satu. Keras amat gampang. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Likul tidak indawakun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau tidak mau stroke, jangan sekali-kali punya penyakit darah tinggi. Itu obatnya. Kalau tidak mau stroke, jangan darah. Kalau mau sehat, jangan sakit. Selesai. Gitu kan? Kita tidak usah riweuh, tidak usah galau. Kalau mau sehat, jangan sakit. Ini kadang-kadang ibu-ibu riweuh. Sekarang, pagi-pagi senam, Senin senam, Selasa olahraga, Rabu lari, Kamis ya Allah subhanallah keringat seluruh keluar. Ditanya pengen apa saja, pengen jangkis, pengen langsing katanya. Makanya ibu, kalau ibu pengen dikatakan langsing, coba ibu sejajar berendeng dengan orang yang gemuk. Selesai kan? Gak usah riwul. Indah apa itu datang dengan makan ini malam hari ini. Mari kita bongkar hadis itu. Rasul yang bersama dunia itu menyempurnakan manusia. Kita itu sudah begitu hebat di mata Allah. Ciptaan yang manusia hebatnya luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah kita makhluk yang diciptakan oleh Allah begitu sangat luar biasa, dari bentuk begini hebatnya. Coba lihat, jangan melihat orang lain, lihat diri kita. Kita itu makhluk yang dibedakan dari makhluk-makhluk yang lain. Yang namanya manusia, punten, bapak-bapak ke masjid pakai peci hebat, nggak pakai peci ganteng, pakai koko bagus, pakai jubah serasi, pakai jas mantap ke masjid. Coba kalau suatu saat ada kambing masuk masjid pakai peci, siapa yang salah? Kan tidak pantas. Ibu-ibu pakai jilbab, bajunya panjang, gitu kan? Sambil pegang senek, indah. Coba kalau mamanya ibu-ibu duduk dengan ayam, pakai kerudung, kan nggak cocok. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita pertahankan mulia kita ciptaan Allah. Rasulullah pertama dengan akhlak kepada Allah, etika hidup kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama umat manusia, sosialisasi dengan sesama makhluk alam di alam dunia. Gitu. Benar.
sholatnya, puasanya, tolong ilmunya, silaturahminya, itu etika akhlak kita kepada Allah. Makanya pantas kalau manusia di alam dunia diciptakan oleh Allah begitu hebatnya, meninggalkan akhlaknya kepada Allah, meninggalkan ibadah, maka kemuliaan itu akan luntur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihat, Bu, saya tanya, kalau saja di kampung sini masjid penuh subuh dengan bapak-bapak, bukan siapa-siapa, suami cece, suami bibi, suami uak. Saya tanya, kalau suami cece getol berjamaah subuh, senang gak, Bu? Senang gak, Ce? Kalau suami cece senang atau gemar berjamaah subuh, getol berjamaah subuh, senang gak? Yang keras jawabnya, biar semuanya tahu. Senang gak? Indah. Ini etika pada Allah yang dikatakan bu itu liutamima makarimal akhlak. Jam 3:30 suami cece sudah bangun, sudah mandi, rambutnya basah, keramas, pakai sampo Emeron, badannya wangi sabun Lifebuoy, giginya disikat pakai odolnya Close Up. Ketika tertawa keluarnya bunga ros, hahaha, kembang ros. Kenapa? Odolnya Close Up. 3:30 suami cece berangkat ke Masjid Asada. Pecinya dipakai, pokoknya rapi, kainnya, sarungnya dipakai. Jalan dari rumah pelan-pelan, Pak. Sambil lihat setengah bapak takut ketukar, hitam sebelah, kuning sebelah. Ya gak apa-apa, santai saja. Kalau pagi hari gak ada yang lihat. Sampai di masjid, suami cece manggil tetangga. Marah-marah, marah-marah. Begitu kan? Tarhim, ya arhamar rahim. Ya Allah. Sekarang kan kebanyakan seperti itu, Pak, di sana, bukan di sini, bukan di sana. Kebanyakan itu di masjid. Alhamdulillah, kalau maghrib 4 saf, isya 3 saf, subuh 2-an, sampai yang adhan dekatnya, yang qomat dekatnya, yang imam, yang makmum, yang ngedoa, yang amin. Suami cece kemana? Kenapa semuanya harus dekat? Suami cece kemana? Ya Allah, dipanggil tarhim, ya arhamar rahimin, irhamna. Indah. Jam 4 terdengar panggilan sayup-sayup tarhim, bukan tahrim, tarhim. Dulu saya masih kecil, kalau subuh itu pasti diperintah tarhim sama kakek. Saya kan hidup sama kakek saya dulu, Pak. Pagi itu ditandang saya kalau nggak bangun pagi, kata orang Cicurug, hudah. Subhanallah, waktu itu sakit, Pak. Bayangkan anak kecil belum minum baru kena air wudhu, sampai di masjid suruh tarhim. Kata dia saya, tarhim itu upahnya sebentar, tarhim itu 15 rupiah. 15 rupiah upah tarhim saya setiap subuh. Berangkat ke sekolah bawa uang jajan dari kakek saya. Kalau tarhim, assalatu wassalamu itu dulu saya masih kecil, suara saya udah seperti itu. Bohong. Setiap subuh kan saya Bu, kata ibu saya begitu lahir, kalau bayi kan lahir busuk, kan seperti itu kan? Kalau saya enggak, kata ibu saya, begitu lahir, pakai dada sikap, busuk,
alhamdulillah sampai sekarang suara teh bagus sok pada enggak. Biasalah, tadi Kori juga luar biasa, suaranya indah, ngajinya enak, ya Allah. Coba ibu kalau punya anak seperti itu ya, indah, tenang hati kalau kita punya anak ahli Kori. Ibu kalau punya suami ahli Kori, tenang bu, minta makan pasti dikurokin. Mama minta makan, ya kapan makannya? Biasa saja. Sok ngabung-ngabung ahli Kori, belajar lagu balangku adalim itu. Kalau balangku dikurokkan seperti itu, kalau pas itu beletus baru hijaunya seperti apa? Meletus balang hijau kompak sih itu. Allah Akbar, subhanallah. Setengah 6 suami ibu baru pulang dari masjid, dari musola asada. Pak, sesuai dengan tema di sini. Ketika bapak ingin lembut pada anak-anak dan istri dan keluarga, tentunya ibu pengen punya suami yang lembut hatinya, betul? Yang sayang sama istrinya, betul? Yang tanggung jawab sama keluarganya, betul? Ibu tentu tidak mengharapkan suami yang galak, bentar-bentar melotot, minta kopi melotot, kopi. Allah, itu suami makan. Pak, istri bapak bentak pak, tiap hari 1 minggu pasti kurus badannya. Bener bu. Makanya ibu kalau punya suami galak, pagi, siang, sore, malam kerjaannya ngebentak sama ibu. Ketika badan ibu sudah terlihat kurus, ibu cepat ke rumah sakit. Ronsen pasti ada ketahuan di sana. Bukan penyakit di ronsenan, tapi wajah suami cecek yang ngomong lagi melotot saja. Pak, supaya lembut hati bapak, jangan garang sama suami istri, jangan. Lihat Rasulullah itu hebatnya, meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada keluarga. Ini jangan sampai punya hati yang galak. Bentar-bentar istri, ya Allah, yang namanya istri kita ditabok 1 kali 6 giginya ngerontok. Kalau bapak punya istri giginya nggak ada, nggak untung. Kalau ibu-ibu punya suami giginya sudah tidak ada, ibu akan terasa nikmat. Kenapa? Minimal ketika malam hari suami ibu ngopeng, nggak lecet. Nah kalau ibu mau ngopeng sama siapa? Makanya pak jangan ditempelin istri, jangan. Ya Allah. Istri pas lagi nempelin pasti larinya ke dapur, pasti surhat sama gas yang 3 kilo, nongkrong di depan gas, depan kompor, sampai dipeluklah gas yang 3 kilo. Kata istrinya, lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau bilang daku. Itu di dapur, bukan di sini, bukan. Pak, sebelum keluar dari musala saya sholat subuh, jangan pernah lupa baca Asmaul Husna 41 kali pak. Asmaul Husna 41 kali.
Ya jam 11 aku selesai siang. Bapak-bapak berangkat subuh pulang jam 11. 3 hari habis itu sama mesin-mesinnya. Jangan semua Pak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Insya Allah hati suami ibu akan lembut pada keluarga. Bapak pasti akan lembut hatinya pada keluarga. Tidak garang. Sampai di rumah, lihat loh, suami pulang salat subuh. Ini etika pada Allah, akhlak kepada Allah. Suami pulang salat subuh sampai di rumah karena wiridnya ya Latif. Suaminya hebat ngapain? Assalamualaikum. Istrinya sudah cantik di rumah, air sudah panas, tapi jangan disiram. Suami minta kopinya gak pakai tajwid bu. Mama ngopi. Kan ya Latif ngopi. Bayangkan kalau Jaja punya suami bangun jam 9 sebelum tidur makan. Kebetulan ada jengkol. Selesai makan tidak gosok gigi, langsung tidur. Bangun jam 9 minta kopi dekat bibir ibu. Mama. Ya Allah. Kan kalau punya suami pulang dari masjid, mama ngopi. Ya. Ini mah punya suami ya Allah, bangunnya jam 7, jam 8, rambut kayak sayang ayam, ilarnya kayak pecel lele. Karena sama malam harinya istri seperti itu. Biasa kan ya waktu istri ya Pak ya, bapak pulang malam minggu perang dari Jakarta, janjian sama istrinya, Mam, papa pulang jam 7. Kalau telatnya jam 9, kata istrinya, oke. Jam 9, jam 7 belum datang, nunggu sampai jam 9. Jam 8 tidur di kamar depan. Belak. Jam 9 suami datang. Assalamualaikum. Ngajeng, loncat. Ya Allah, itu istrinya kan tidur di kamar depan, loncat nabrak pintu. Pas keluar, kerudung lepas, baju dibuka, yang ada tinggal BH, sebelah putus, sebelah disambung pakai paniti. Begitu datang suami dirangkul karena kangen, mama. Suami kecolok paniti. Makanya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 41 kali. Ini etika pada Allah. Ya, etika pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan akhlak, mengabdikan diri kita pada Allah Rabbul Alamin sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah di alam dunia. Pendidikan sama dengan sesama manusia, sosialisasi itu akhlak kita, etika kita. Makanya Rasul menjelaskan, lihat dalam satu maulidnya, Al-Imam Al-Barjanji mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadu yasifu na'lahu wa yarkau thawbahu wa yakhrubu syatahu wa yasiru fi hidmati ahlihi bi suratin sariyan wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yusayyihu janaijahum wa la yahkiru fakiran abqa'ahul faqru wa ashwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, sebelum tema yang kedua kita salawat Rasulullah. Siap, selamat siap. Ayo bareng-bareng salawat ya. Ayo Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah.
Alhamdulillah jamaah begitu kompaknya semua diam. Ya Allah, kayaknya ini lagi mikirin anak kambing ini. Kan sekarang lagi rame Pak. Ya Allah, oh, anak domba di pikiran. Domba-domba kuring. Oh bener kompak. Lanjut ya, domba-domba kuring. Di paralanku kuring, anak tenage, anak domba. Nah ini yang jadi masalah apa? Domba dua, ceweknya katanya, tapi punya anak 7. Sampai hari ini nyari suaminya domba, sampai ke Garut. Padahal suami domba itu bukan orang Garut, si pengembalanya itu yang mengembala domba kencing, domba mundur. Terjadilah sesuatu. Pas begitu lahir, lihat kata anak domba, bukan bukan bapak. Ya, tapi jujur, yang saya sakit hati secara manusiawi, saya merasa tersinggung walaupun saya laki-laki, itu ayah janda disamakan dengan kuda. Sekarang ibu minggat, janda-janda disamakan dengan kuda. Ya Allah, kuda yang mana? Kuda yang mana yang abang suka? Kuda yang putih di dalam kandang.
Janda mana yang abang suka, janda yang putih di dalam kandang. Begitu kan? Baik. Pergaulan antar manusia. Lihat kamar belakang. Rasul meletakkan dan memberitakan kepada kita, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu bardahum wa yusayyihu janaizahum wa la yahkiru faqiran abqa'ahul faqr wa aswa. Indah itu kata Syekh Al-Barjanji. Yuhibbul fuqara wal masakin. Ingat, hidup di dunia etika bersama umat manusia. Tanamkan dalam hati kita, dekatlah, bergaullah, cintailah mereka orang-orang yang di bawah taraf kehidupannya tidak seperti kita, kehidupan yang di bawah garis kemiskinan. Pada umumnya manusia kadang-kadang berani mau berteman dengan orang kaya. Sampai dikatakan grup besti. Itu grup besti sekarang. Pagi-pagi cecek bikin seluruh jengkol. Jadi dia posting cepet besti, kita makan bareng. Itu besti. Tetangganya yang di samping rumah karena orang gak punya, gedak dengan besti. Ya Allah, dikira hidupnya bukan dengan tetangga. Betul. Saya katakan, kita hidup dengan tetangga, bukan dengan siapa-siapa. Betul. Besti diposting pagi-pagi. Besti, saya nyelang dulu dong. Kata teman di bestinya, oh saya bukan material. Nyelang apa? Biasa, 100.000 dulu. Emang kenapa? Karena saya mau berenang. Terus nanti bayar hari Sabtu kalau punya arisan. Subhanallah, ini tetangga lihat di sebelah kita. Ya hebel fuqara, jangan pernah menganggap mereka seorang fakir tapi hina di mata Allah. Justru mereka yang didekati dulu oleh Rasulullah Muhammad. Rasul itu amat senang ketika hidupnya dulu dengan orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Senang. Kenapa? Karena kita kalau hidup dengan mereka, insya Allah kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Ini kadang-kadang subhanallah akhirnya memacu pada kehidupan kita, akhirnya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dikiranya punten dengan harta yang banyak, nikmat yang luar biasa, rumah mewah, mobil mewah, uang deposito banyak akan menenangkan hatinya. Belum tentu yang punya tingkat rumahnya berapa tingkat, mobil mewah belum tentu menenangkan dalam hidupnya. Apalagi mobil dapat nganyut, punya Pajero dapat leasing, ditanggul empuk pak, di tanggal telas. Ya, kita punya Pajero leasing, ditanggul empuk karena seblekernya main. Di tanggal keras. Kenapa? Tanggal 5 jatuh ke polisi, tanggal 3 lir cari para buat bayar. Belum tentu. Ya. Hibul fuqara, dekatlah dan bergaulah dengan orang-orang yang hidupannya di bawah garis kemiskinan ataupun di bawah tidak seperti kita. Jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ini kadang-kadang orang dapat nikmat, tetangga beli kulkas, tetangga sebelah. Ya Allah, sekarang ada tetangga sebelah COD bawa kulkas di motor. Kata yang bawa motor, paket. Kenapa tetangga sebelah yang pingsan? Lihat bungkusannya gede di atas motor, taunya kulkas 4 pintu. Berai, mereka tosibah. Ya Allah, si bibi sebelah longsor rambutnya, pintu rapat, jendela nutup, hordeng rapi, 3 hari gak keluar. Liur, kemana jadi pinjaman, panggil Bang Emo. Ada
Ada ngemok. Itu udah kepikiran ya. Hari Selasa kumpul di rumah orang sambil berdiri. Saya berjanji. Edan ya Allah. Mereka bukan mau menolong, tapi mereka ingin merampas yang ada pada kita. Lihat, pinjam 1 juta, dibayar dikasih 800, bayarnya 1.400.000. Tidak dibayar 2 tahun, habis sama rumah-rumahnya. Mereka bukan mau menolong, justru mereka ingin merampas yang kepunyaan kita. Makanya jangan kalau pinjam sama Bang Emok ke mertua minjem. Paling enak pinjam itu sama mertua. Pagi-pagi datang, assalamualaikum. Kata mertua tumben-tumben. Ini menantu datang, assalamualaikumnya pakai lagu lagi, pakai nada. Assalamualaikum. Ada apa? Cucu kakek. Kan cucu bapak tuh pengen motor. Motor apa? Motor Beat. Tahun berapa? 2011. Warna apa? Warna hitam. BPKB ada? Ada. STNK? Oh ada. KTP bisa. Masih mulus? Oh beres. 2011. Berapa? 5 juta. Kasih 5 juta. Tuh. Bawa pulang bu. Kan bawa pulang. Beli motor. Kasih ke anak. Jangan dipakai poya-poya. Minjemnya buat beli motor, ceritanya begitu dikasih dipakai shopping. Itu yang salah. Mertua pasti ngegerowok di belakang. Kata mertuanya, ku pandang berdusta kalau ada maunya langit dan bumi yang menjadi saksinya. Itu kata mertua. Setelah jadi motor, syukur, alhamdulillah ya Allah, punya mertua baik banget. Minjem duit 5 juta buat beli motor, dikasih, alhamdulillah ya Allah, motor sudah ada, anak saya semua. Ya Allah, mudah-mudahan mertua cepat meninggal lunas. Tapi perasaan mah kayak Dani ya, kalau menantu dari mertuanya meninggal. Ayo, makanya jangan pernah banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Demi Allah, selama di dunia takkan pernah sama apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan cecek pagi-pagi banding-bandingkan suaminya, di majlis taklim lagi ngebandinginnya. Saya mas pedal cecek, makanya berangkat ke majlis taklim pagi-pagi kesel. Kenapa emang? Suami saya udah nggak usaha. Sekarang juga nambruk di atas kursi kayak tai kotok. Ya Allah, cek, kalau suami kayak tai kotok kenapa diimpenin saja tuh? Buang. Kalau udah bosan tolong masuk ke pegadaian. Gadein. Kata orang Sunda, ibu-ibu Sunda biasa pak kalau suaminya nggak usaha nongeng. Boleh nongeng, tung keripit, ame tulang bawang, sebung kuyung mereka murid dasar salaki kahayang. Itu kan orang Sunda. Dari pakai sarung, ya Allah, gak ada keinginannya, makanya ribut. Makanya Rasul mengatakan, wa yuhibbul fuqara. Kalau kita ingin jadi manusia yang pintar, syukur kepada Allah, lihatlah mereka yang di bawah kehidupannya tidak seperti kita. Kita alhamdulillah tengah malam ibu bangunkan suami, barangkali orang lain mah belum nyenyak tidur karena rumahnya bocor. Kita alhamdulillah ya Allah, papa kita tahajud yuk. Indah cek pak, tahajud sama istri malam hari, Allah nikmat. Kata istrinya, papa kita tahajud, jangan berjamaah, sholatnya bareng-bareng. Selesai tahajud, kata istrinya, papa tolong aminkan doa mama. Yes, amin, amin. Kata istrinya, iya Allah. Itu kalau berdoa, iya Allah. Kata suaminya, amin. 30 tahun saya hidup dengan si itu. Amin. Melangsang ya Allah. Suaminya ngamuk, curhat sama Allah. Kata suaminya, kotor,
suaminya. Ibu siap amin. Indah bu, dengar doanya suami, nikmat bu. Ibu masih dalam keadaan suci dari hadas, pakai mukena di atas sajadah, selesai sholat tahajud, suami berdoa, ibu yang amin, dikabul sama Allah. Pak, kalau berdoa depan istri yang lantang suaranya pak, iya, jangan banyak-banyak begitu, yang lantang pak. Mama amin kata papa, kata papahnya, kata suaminya, si mama udah siap, amin. Suami di depan berdoa, Tuhan, amin, tolonglah hambamu, amin, dari sengsara karena cinta. Walhamdulillahirabbil alamin. Nggak usah ngapain pak, doa nggak usah panjang-panjang, yang simple, yang singkat, doa amal yang enak. Kata bapak, ya Allah, ngerti meureun udah. Biar aku doa singkat ya. Itu ada doa begitu? Jangan. Nanti dia pasti dipendekin lagi doanya. Kata pandai kangen, ya Allah, paham kan? Masa doa disingkat begitu? Biasa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya yang kalem pak, jangan mentang-mentang berdoa di rumah yang meninggalnya yang orang kaya. Kalau tahlil di orang kaya hebat. Di orang miskin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dibeda-bedain seperti itu? Enggak ada beda, badan orang kaya sama orang miskin ada bedanya, enggak. Inna akramakum indallahi atqakum, justru yang mulia itu manusia yang takwa, tidak melihat di taraf kehidupan, tidak. Yang mau dibeda-beda ustadznya lebay lagi. Di orang kaya mah Rabbana macet, kurang setrum. Jamaahnya sama, kakek punya cucu 7, di orang kaya dibawa semua. Pas giliran tahlil orang miskin, jangankan cucunya, kakeknya tidak datang. Namanya kismin. Lihat kalau ke makam nganterin orang yang miskin, sambil mundur, pakai tiduran, kalau orang kaya yang meninggal, ya Allah. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu rabbahum wa yusayyihu janaizahum harkai mereka. Jangan pernah menganggap remeh dengan kecil yang sudah kecil, jangan. Jangan pernah menganggap hina yang kecil, jangan. Semua ada manfaatnya. Kata orang kaya, jempolnya hebat, telunjuknya luar biasa, jari jantungnya hebat, jari manisnya luar biasa. Pas kata kelingking, saya apa? Kecil, pendek lagi. Kayak yang ngomong, oh iyalah. Tapi walaupun bagaimana, Bu, Pak, kalau punya anak pendek bersyukur pada Allah. Biasa kalau orang pendek itu suka pinter. Kenapa? Ini lihat jidatnya dekat kena dada tuh. Biasa. Kata kelingking. Ingat, la tahtakir ala man lastahaqqa. Jangan sekali-kali menghina yang kecil. Kenapa? Yang kecil suatu saat akan besar manfaatnya. Ketika kelingking ini manfaatnya, kalau kita gatal di lubang kuping, mana yang masuk? Jempol apa kelingking? Di kampung kalau ayam sudah bunyi, yang berubah ketok, ditewak, pasti dipegang, yang masuk mana? Jempol apa kelingking? Wah, pasti mau nelor. Makanya jangan menghina yang kecil, yang remeh, jangan menganggap hina
yang remehnya kita anggap begini aja. Lihat, ini botol, botol kalau dikumpulin sama pemulung jadi bohong, jadi botol kalau dikumpulin sama pemulung jadi botol, masih jadi duit, tetap saja jadi botol, kalau dijual jadi duit. Kalau benar botol jadi duit, saya nggak bakal jadi mubalik, enggak. Ini kan tapi botol saja. Tapi alhamdulillah jika orang jadi ustad, ya Allah, cuma gitu konsepnya jadi ustad, liur. Ya Allah, ustad itu kan singkatan. Kata orang Sunda, ustad itu usaha para anak beres. Kerja enggak, anaknya banyak. Itu ustad. Bener kan? Ustad mau punya anaknya 40, 30. Makanya nenek-nenek jelas lihat ustad. Awas cucu nenek jangan jadi ustad. Kenapa? Karena oh suka banyak anaknya. Emang kenapa nggak pakai celana, pakai sarung terus? Nikmat punya anak banyak. Bapak sama cece punya anak banyak, punya anak 30. Kalau kita besanan nggak usah menang tetangga. Cukup dari kalian satu botol 30 mobil lumayan, punya satu mobil. Wah. Ya? Kemudian kalau anak banyak, punya anak 30, rumah gak bakal kemalingan, Pak. Hansip tenang, roda usaha. Pak RT enjoy, Pak RW santai, gak bakal kemalingan. Bagaimana mau kemasukan maling rumahnya anak 30, di dapur 8 yang tidur, kamar depan, kamar tengah 7, sisanya di tengah rumah, ruangan tamu. Begitu maling masuk, kata maling, saya ngambil apa? Kepala semua di dalam. Tapi insya Allah itu kalau pakai banyak anak, makannya dari mana? Dari tangan. Ya, masa makan dari piring? Pasti makan dari tangan. Tenang, usaha rezeki Allah yang atur. Wa yuhibbul